warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati Bapak Direktur 1 2, kemudian Bapak Kasubag Umum, Pak Ahmad Rizky, kemudian yang kami hormati juga panitia, kemudian humas yang semuanya telah menyiapkan sedemikian rupa acara silaturahim sebenarnya ini, ya. Kami dengan Bapak Ibu semua yang dari bawah, yang kami muliakan dan kami hormati teman-teman wartawan yang telah berhadir. Keinginan saya sebenarnya itu ingin ada pertemuan rutin dengan teman-teman wartawan paling tidak setahun ada 4 kali. Keinginannya tahun lalu, karena kita mengelola negara ada mekanisme segala macam, akhirnya baru bisa terjadi tahun ini. Dan tahun ini kita rencanakan buat pertemuan rutin 3-4 kali. Tujuannya cuma satu rahim dan diskusi aja. Kita bertukar-tukar pikiran karena kami berpendapat bahwa yang namanya media atau jurnalis itu pilar demokrasi, salah satu pilar demokrasi yang penting, ya, dan pentingnya sama dengan lembaga negara, sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pentingnya pers, ya, teman-teman pers ini. Dan kebetulan kita semua, saya pernah bergelut sedikit dengan dunia pers ini dulu, kemudian juga berteman banyak dengan teman-teman pers baik di tingkat di Aceh mungkin di nasional maupun di internasional, dan karena itu saya menyadari betul bahwa pers ini merupakan pilar demokrasi dan negara di Indonesia, termasuk khususnya dalam konteks setelah kita pilar kampus di Indonesia. Jadi kalau kampus ini diibaratkan dengan 4 tiang, ya, supaya dia bisa berdiri tegak dan seimbang, maka salah satu tiangnya itu pers. Tiang satunya lagi dosen dan karyawan. Tiang ketiganya adalah mahasiswa. Tiang keempat adalah masyarakat. Di kampus kita berdiri dengan 4 tiang itu, dan bila keempat tiang ini kokoh, ya, kemudian sinergi dan bisa berkolaborasi dengan baik, maka kampus ini tidak bisa digoyang oleh gempa, baik gempa vertikal maupun gempa horizontal. Ya, kenapa? Karena tiangnya gempa-gempanya itu kokoh. Kalau istilah orang Aceh, nan kedua batai itu ganja tamen. Jadi kalau gempa vertikal tidak akan, orang Aceh tidak akan masuk tiangnya ke kanan karena ada ganja. Dan kalau horizontal juga akan jatuh karena apa jauh. Makanya Romo Aceh itu tidak punya paku satupun supaya gempa vertikal dan gempa horizontal bisa tetap dalam situasi seimbang. Oleh karena itu kami merasa berbahagia sekali pertemuan silaturahim yang diberi nama Sapa Pers, Sapa yang ada teman-teman pada hari ini bisa terlaksana. Kalau di kampus tidak sepi karena puasa, tentunya kita di kampus biar duduknya bisa berhadapan-hadapan, Pak. Ada bengkal begitu, jadi lebih interaktif, ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama, ya. Ucapan terima kasih kami kepada semua teman-teman. Ada 20 rekan saya yang hampir hadir semua. Saya itu ini hampir 20. Mulai dari yang paling senior, ya. Bukan hanya orangnya, juga cincinnya. Sampai yang juga yang paling muda, ya. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa berkah untuk kita semua. Satu. Kemudian yang kedua, mungkin nanti kalau seperti bagaimana disampaikan oleh Bapak Wali tadi, ya, acara sedikit tapi minta itu untuk macam itu hanya mekanisme teknis dan kita lalui saja. Tapi poin kita bukan itu, poin kita adalah bagaimana kami yang kami pikirkan dan yang Bapak Ibu pikirkan, ya, tentang pengembangan masyarakat khusus melalui kampus sama. Saya kira itu yang poin kita di situ. Dan silaturahim ini baik secara fisik, ya, kita bertemu,
rahim pikiran, rahim perasaan, sehingga kita bisa saling memahami dan saling berdiskusi, bertukar pikiran tentang banyak hal, dan banyak hal yang kami tidak ketahui tapi Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui, begitu juga sebaliknya. Jadi kita bisa saling tukar informasi, pengetahuan, bahkan mungkin pengalaman. Walaupun mungkin Pak Awal Dua pernah jadi wartawan, saya juga mungkin, tapi eranya kan lain. Ini kan era mesin Z ya, dan milenial dengan apa namanya virtual dan dunia maya dan dunia virtual yang menguasai dunia, sementara dunia nyata dan dunia faktual hampir tak tersentuh. Oleh karena itu nih zamannya lain, medianya lain, maka perlu banyak orang lain untuk bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan kita, khususnya pengembangan institusi kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami sangat berharap teman-teman pers terus bisa mensupport ya, pengembangan kampus kita yang selama ini saya kira juga sudah banyak mensupport, dan tanpa support teman-teman pers mungkin YN ini nggak kenal orang. Tapi walaupun acara nasional tahun lalu, kemudian ketika kita memperoleh prestasi, saya kira banyak Bapak Ibu semua yang telah berjasa memberikan kontribusi, bukan hanya mempromosikan kampus kita kepada publik, tetapi juga meningkatkan reputasi daripada kampus kita, sehingga teman-teman di dalam kampus pun motivasinya meningkat karena apa yang Bapak Ibu beritakan tentang kampus kita semua. Terutama yang terakhir kita kemarin untuk proses alih bentuk, dan mudah-mudahan insya Allah sebelum Oktober kita doakan semua bisa berhasil, karena terakhir kemarin kami FDD dengan Deputi Menpan RB di Jakarta bersama Bu Vera kawan beliau, dan di tingkat kementerian sudah oke, ya, sudah selesai insya Allah, dan sekarang lagi dijadwalkan untuk asesmen oleh Menpan dan direncanakan akhir April sampai Mei tahun ini. Tapi kita belum tahu apakah turun ke 11 kampus yang mengajukan alih bentuk atau hanya ambil sampel di Sumatera baru satu, mungkin di Jawa dua, di Kalimantan satu, atau semua kampus mungkin 11 kampus yang mengajukan tetap di asesmen ke lapangan. Itu nanti kita lihat. Tapi kita sudah berikan jadwal, kita tawarkan jadwal, yang resmi menawarkan jadwal kalau saya tak salah 25-27 April setelah itu untuk asesmen lapangan. Tapi secara administratif dan segala sesuatu, alhamdulillah kita sudah melewati. Kemudian berita baik juga kemarin kita bulan Maret kemarin salah satu program studi S2 kita, yaitu S2 Pendidikan Agama Islam, itu memperoleh derajat akreditasi unggul. Ya, unggul itu kalau sudah sekarang A+, ya. Dan kita sedang menunggu 2-3 jurusan dan prodi lain di tahun ini berkat dukungan Bapak Ibu semua dan masyarakat serta teman-teman kita juga bisa meraih unggul, dan dengan demikian nanti kita bisa menimbulkan daya tarik lebih banyak warga masyarakat baik Aceh maupun luar Aceh untuk menuntut ilmu di tempat kita. Dan sekarang kalau saya tidak salah data yang kita miliki, mahasiswa luar Aceh yang sudah tertarik kuliah setelah formal tempat kita sekitar 30% atau lebih, dan mayoritas berasal dari Sumatera Utara sekitar 30%, selebihnya Sumatera Barat, Riau, Banten, dan 2 orang, dan daerah lain. Dan saya kira itu mungkin harapan dan tujuan kita untuk hari ini silaturahim. Dan selanjutnya kita ini aja informa aja, karena itu sudah jadi kopi dan berapa kira begitu. Jadi supaya karena lubang kecil tak bisa kita apa ya, bisa tidak didekatkan biar lebih aktif. Termasuk juga yang dari Al-Kalam ya, teman-teman adik-adik kita ini kalau juga di support, dikasih informasi, dibina ini ya oleh teman-teman yang senior terutama ya, untuk adik-adik kita biar mereka berlatih bagaimana sensitivitas dalam mengelola sebuah media, khususnya media kampus,
baik dari segi jurnalistik, psikolinguistik, kemudian perilaku dan tantangan setelah media, berikut tentang jejaring media, ya, supaya anak kami juga besok bisa seperti bapak ibu ini, ya, menjadi lebih profesional dalam mengelola media dan bisa mendidik adik-adik mereka di kampus nanti untuk menjadi generasi penerus daripada bapak-bapak yang sudah duluan mengecap berbagai pendidikan dan keterampilan di bidang jurnalistik. Saya kira itu mungkin demikian, dan terakhir kami mohon maaf atas nama pimpinan dan pribadi kepada bapak ibu sekalian yang selama ini mungkin ada yang ingin ketemu dengan siap ketemu, ada yang tidak ketemu, kemudian ada yang terbalas, ada yang tidak terbalas. Itu biasanya kalau tidak terbalas dan mau dibalas tentang telepon. Setelah ambil telepon ngomong dalam menit, jangan lupa. Itu biasanya seperti itu. Yang saya mohon maaf karena HP saya selalu saya angkat walaupun nomor yang telepon tidak ada namanya. Dan biasanya kalau saya ingat saya akan telepon balik walaupun nomornya tak tercatat, ya, karena tidak ada seorang pun yang berniat jahat kalau menghubungi kita, pasti dia berniat baik. Mungkin saya selalu telepon, termasuk mahasiswa, namanya juga mahasiswa yang tak tercatat nomornya, itu saya akan telepon balik atau WA balik ke dia. Saya kira itu mungkin selebihnya kita dialog informal, ngobrol-ngobrol, ya, non formal, ya, biar mengalir segala sesuatu yang menyangkut dunia bapak ibu juga. Saya ingin tahu kan dunia wartawan ini kan, kalau kita akan lawas, kemudian juga dunia kampus yang bapak ibu saya kira sudah paham betul, apalagi sebagian besar ini wajah-wajah alumni kampus semua, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.